Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau bahas lanjutin tentang bagaimana sih soal-soal di pengeluaran umum. Ini adalah soal-soal bocorannya ya, karena memang banyak yang keluar nih tipe soalnya. Oke, langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, atau subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Ini adalah part yang ke-13, jadi buat teman-teman yang mau nonton part-part sebelumnya, kamu bisa tonton aja ya, bisa klik link di deskripsi aku atau bisa lihat playlist UTBK 2024. Oke ya, sebelum kita mulai, aku mau iklan dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku tuh lagi buka open class part 4 nih teman-teman. Ini adalah spesial H-11 SNBT. Fasilitasnya lengkap mulai dari 8 kelas via Zoom, materi TPS dan literasi, tips trik cepat, record dan modul, free TO, serta join grup di WhatsApp dan di Telegram buat diskusi ya. Harganya cuma 45.000 nih teman-teman. Dan kita bukanya sampai 18 April. Kelasnya dimulai 19 April. Jadi masih ada waktu sebelum UTBK ya. Ini dia jadwal belajarnya. Nanti bisa teman-teman klik link di deskripsi aku ya, atau bisa ke bit.ly/bimbel-snbt4. Aku juga kebetulan lagi buka free webinar spesial SNBT bareng sama KKFK UI 2023 nih. Dia itu dapat nilai 700++ dan nilai PM-nya itu tembus 1000 guys. Jadi langsung aja ya ikutin syaratnya, bisa kepoin IG-nya @bisa-lulus-tes. Oke? Sip, gitu aja untuk infonya. Langsung aja kita masuk ke soal-soal kita. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama adalah, kita baca dulu soalnya nih. Berikut ini pernyataan yang memperlemah. Memperlemah itu apa? Yang aku bilang adalah kalau misalnya memperkuat itu mendukung, kalau memperlemah itu yang tidak mendukung. Tidak mendukung atau tidak sesuai dengan isi teksnya ya. Oke? Nah, sekarang coba nih kita baca dulu. Sebuah provinsi yang berbentuk kepulauan, jadi ada apa nih? Ada provinsi yang bentuknya kepulauan, punya biaya logistik yang tinggi. Oke, nah, seorang ahli logistik menyebutkan hal tersebut dikarenakan, nah ini jadi penyebabnya ya, kurang meratanya infrastruktur di wilayah provinsi, sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sambil nyat, yang penting-pentingnya adalah, jadi ada sebuah provinsi gitu ya, yang bentuknya tuh kepulauan. Nah, di itu tuh logistiknya tinggi nih teman-teman. Nah, kenapa sih si logistik tinggi ini gitu ya? Nah, ini tuh karena katanya itu why-nya ya, ini tuh katanya kurang meratanya si infrastruktur ya. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya kurang kan berarti nggak bisa dilalui dengan mudah juga gitu ya, dengan transportasinya gitu. Oke, jadi ini yang pentingnya. Coba kita baca ya. Ini yang kita cari yang tidak mendukung atau tidak sesuai ya. Yang A, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Padahal dibilang bahwa logistiknya itu kan kurang kuat ya, infrastrukturnya juga kurang memadai. Berarti yang A itu kurang tepat, oke? Lalu yang B, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini teman-teman. Perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Padahal ini kan lagi dalam keadaan yang kurang baik gitu ya. Jadi maksudnya kurang gitu kan infrastrukturnya. Jadi ini mungkin benar ya, ini memperlemah. Yang C, masyarakat memilih perusahaan logistik yang memiliki layanan jangkauan pengiriman yang luas. Nah, ini memperkuat ya? Enggak. Pemerintah provinsi belum bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur baru dikarenakan dana anggaran belum turun dari pusat. Ini juga memperkuat. Yang E, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak bagi industri logistik agar bisa mengurangi beban biaya. Nah, ini juga kurang tepat ya, berarti jawabannya yang B ya. Karena yang satu-satunya memperlemah atau yang tidak sesuai itu adalah yang B. Di sini tuh kayak malah kontradiksi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ditanyain adalah yang pasti benar. Yang pasti benar itu berarti harus yang sesuai banget sama si isi teksnya gitu ya. Jadi 100% benar ya. Oke, kita baca soalnya. Saat ini menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman nih. Jadi menabung di bank itu katanya dianggap paling aman. Dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan melakukan transaksi selama 24 jam.
Namun berbeda dengan investasi, menabung mendapatkan bunga yang lebih rendah. Berarti di sini faktanya adalah si nabung itu tuh kalau sisi positifnya ya, dia itu aman. Terus juga bebas dan mudah gitu ya. Transaksinya juga 24 jam ya. Tapi negatifnya itu katanya bunganya itu rendah. Nah, berarti kita harus cari yang sejalan sama yang ada di teks yang ini, oke? Yang A, meskipun dengan bunga yang kecil, menabung di bank memberikan kemudahan transaksi. Benar ya teman-teman ya, tadi kan sisi positifnya nabung itu kan salah satunya adalah dia itu mudah dan sisi negatifnya adalah bunganya kecil. Berarti di sini sudah meliputi keduanya dong. Berarti ya udah ini tepat nih. Yang B, C, D, E kayaknya ini pasti salah. Tapi coba kita make sure ya. Kemudian bertransaksi selama 24 jam merupakan alasan utama orang milih menabung di bank. Enggak ya guys, enggak ada alasan utama gitu, enggak dijelasin alasan utamanya. Yang C, menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga dibandingkan investasi. Kebalik. Orang melakukan investasi tidak bebas bertransaksi setiap saat. Enggak dijelasin tentang investasi ya. Yang E, dibanding menabung, investasi lebih cocok bagi orang yang mencari kemudahan dalam menyimpan uangnya. Kebalik juga ya. Berarti benar jawabannya adalah yang A. Oke? Sip gitu ya. Jadi memang harus fokus banget. Oke, nomor 3 nih. Berdasarkan data dalam grafik, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktek paling besar? Praktek itu yang ini ya, kalau yang atasnya itu teori. Nah, gampangnya adalah kita cari angka yang terbesarnya aja teman-teman. Yang terbesar itu kan kemungkinan cuma 74 dan 80 ya. Kalau misalnya kita mau cari persentase, berarti si praktiknya gitu ya, kita bagi sama si jumlah peserta, kita kali sama 100%. Nah, tapi ada trik cepatnya nih. Kalau misalnya teman-teman udah dapat si dua angka terbesarnya, coba kita bandingin aja. Yang pertama yang 74 ya, 74 per 350. Kalau yang kedua itu 80 per 280 ya. Coba kita sederhanain pecahannya teman-teman. Di sini 74 bagi 2 itu berapa? 38 ya? 37 ya? 37. 350 bagi 2, 175 ya. 37 per 175. Bisa lagi nggak disederhanain? Kayaknya enggak ya. Kalau yang ini kita coret nolnya, terus 8 per 28. 8 bagi 2, 4. 28 bagi 2, 14. Oh, bisa lagi ya. 4 bagi 2, 2. 14 bagi 2, 7. Oke, 2 per 7. Oke, teman-teman. Nah, sekarang coba kita samain penyebutnya itu tuh biar mendekati si 175. Berarti kita jadiin kali berapa guys? Kali berapa? Harus lebih dari 20 ya? 5. 20 kali 7, 140. Coba 25 ya. Oh, bisa nih, kali 25. Kali 25 per 25 ya. Jadinya berapa? 50 per 175. Nah, coba guys. Antara 37 per 175 sama 50 per 175, ibaratnya gampang gini, kalau misalnya ada 1 per 2, ada 2 per 2, ada 3 per 2, ini kan 0,5, ini 1, ini 1,5. Berarti kalau si pembilangnya makin kecil, itu nilainya juga lebih kecil. Tapi kalau pembilangnya makin besar, itu nilainya lebih besar. Berarti di sini 37 dibandingin sama 50, berarti kan 37 bakal lebih kecil. Berarti yang lebih gede ada ya si 50 per 125 atau yang 80 per 280. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Gampang kan? Nah, lanjut nomor 4. David mengelilingi sebuah bundaran dengan diameter, nah berarti sini diameternya 15, sebanyak 20 kali, jumlahnya 20 kali. Dalam waktu tertentu, maka dengan waktu yang sama, David dapat mengelilingi bundaran yang diameternya 12 meter sebanyak, nah, kira-kira ini senilai atau berbalik nilai teman-teman? Kalau misalnya ada sebuah lingkaran gitu ya, sebuah bundaran jalan gitu ya, yang satunya itu lebih besar, yang satunya lebih kecil. Harusnya dengan yang lebih kecil, itu harusnya jumlah si kelilingnya lebih banyak dong. Lebih banyak dong, iya nggak? Berarti kalau misalnya dia diameternya lebih sedikit, jumlahnya harus lebih banyak. Berarti ini apa? Kalau panahnya berbalik, itu berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, aku bilang itu pakai kali lurus. Kali lurus itu artinya adalah 15 kita kalikan sama 20, kita bagi sama 12 yang bawah ini ya. Sederhanain guys. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. 20 bagi 4, 5. 5 kali 5. 5 kali 5, 25 ya.
Berarti jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Jadi bisa pakai analogi tadi. Kalau misalnya diameter lebih kecil, berarti kan jumlah kita berkeliling juga bakal makin banyak ya. Oke, kita baca baik-baik. Setiap mahasiswa peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Berarti seni musiknya bakal ada di luar, teman-teman ya. Ini seni musik. Di dalamnya itu adalah bola voli atau teater ya. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Nah, berarti seni lukisnya di dalam voli sama teater. Nah, betul ya, lukis. Terus katanya Iriana bukan peserta seni lukis. Ya udah, kalau Iriana nggak ada di dalam sini, dia juga nggak bakal ada di dalam yang sini. Iriana ibaratnya ada di luar. Di sini Iriana. Berarti Iriana bukan peserta bola voli maupun seni musik. Yang A jelas ya. Kalau yang B, C, D, E, di sini ada kata tetapi, dan bukan, tetapi ya. Padahal dia bukan peserta keduanya. Oke? Lanjut nomor 6. Semua bangunan tua adalah luas dan unik. Nah, di sini ibaratnya ada bangunan tua ya teman-teman. Ini bangunan tua. Berarti di dalamnya itu luas dan unik. Luas dan unik. Bangunan A luas tapi tidak unik. Nah, padahal semua bangunan tua di sini kan luas dan unik. Berarti si bangunan A ini adalah bukan bangunan tua. Dia ada di luarnya. Bangunan A itu bukan bangunan tua. Yang A salah ya, dia malah bangunan tua. Ini juga salah, ini salah, ini salah. Bangunan A adalah bukan bangunan tua, baik bangunan tua yang luas maupun bangunan tua yang unik gitu. Karena harus memenuhi dua syarat ini, oke? Lanjut nomor 7. Semua yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kalau ada semua sebagian, jawabannya pasti bisa sebagian, bisa ada, bisa beberapa ya. Pokoknya harus partikular. Berarti si sebagian ini, tindak pidana korupsinya bisa kita coret ya, karena sama. Nah, berarti akan dihukum. Jadi sebagian pejabat akan dihukum. Yang C ya, ABDE salah. Nomor 8. Sisil dan Banu memainkan lawan kalimat dengan aturan, Banu harus mengatakan kalimat ingkaran. Ingkaran itu tuh negasi atau lawannya teman-teman. Di sini katanya semua siswa IPA harus membawa laptop atau alat peraga. Nah, kebalikan semua itu adalah, kebalikannya ya, itu adalah ada atau beberapa. Kita cari nih yang ada atau beberapa. Berarti yang DE salah ya, dia malah semua. Harus membawa laptop, berarti kebalikan membawa adalah tidak membawa ya. Antara A, B, C yang ada kata tidak yang mana? Yang B, C malah nggak ada kata tidak. Udah, yang A ya. Ada siswa IPA yang tidak membawa laptop dan tidak membawa alat peraga. Betul guys, ya. Lanjut nomor 9, ini kayaknya nomor terakhir deh. Ini soal isian ya teman-teman ya. Jika satu pelatih dalam setiap lomba diberikan 3.500.000 total uang hadiahnya, oke. Saya bukan berdasarkan mapel ya, tapi berdasarkan medali ya, emas, perak, perunggu. Oke, sip. Terus ini bonusnya. Bonusnya berarti ada berapa mapel? 1, 2, 3, 4. 4 mapel dikali sama 3.500.000. Nah, kita tinggal hitung aja. Ini mas satu-satu ya. 23 kali 3, 69 juta. 21 kali 2, 42 juta. 3,5 kali 4. Berapa guys? 5 kali 4, 20, 14 juta ya, 14 juta. 23 kali 2,5. Ya, mau gak mau kita hitung sih. 3 kali 5, 15. 2 kali 5, 10. Tambah 1, 11. 23 kali 2, 46. Oke, 57,5 ya. Oke, ya udah tinggal kita tambahin aja. Ya pasti 5 belakangnya. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 7. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 2, 18. 18 tambah 4, 22. Ini 8 tambah 5, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 1, 18. Jadi 182,5 juta. Atau kita nanti nulisnya gini. Kita nanti nulisnya gini ya. 182.500.000 rupiah. Gitu teman-teman ya. Ya ini lumayan sih ngitungnya ya. Cuma kalau misalnya udah tahu caranya kayak gitu ya pasti ketemu. Oke guys, itu adalah the last question dan ini adalah PR. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya yang mana. Dan ini dia, aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau ikut open class part 4 special SNBT 45.000 doang. Teman-teman bisa langsung aja daftar ya.
di deskripsi aku, dan jangan lupa ikut free webinar spesial SNMPTN bareng sama anak FKUI yang dapat nilai PM 1000 dan nilai keseluruhan 700 plus. Gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.